Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa abdih wa ala alihi wa ashabihi min ba'di, amma ba'du. Yang pertama-tama yang kita muliakan bersama dan kita hormati bersama Ustadz Haji Bahtiar SHI MSI. Beliau sebagai staf ahli bidang kemasyarakatan Sidrap, dan kepada yang kami muliakan dan kami hormati juga kepada Ketua MUI Kecamatan Maritengai Kiai Muda Nur Hashim SPD MPD, dan juga kepada Bapak Kapolsek Maritengai Bapak Wildan. Beliau ini termasuk asli Jawa Timur, Jombang. Dan juga kepada Kepala Desa Allakuang serta para imam-imam masjid, dan terutama teristimewa yakni jemaah Masjid Tua Jaraeh yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta insya Allah mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus terapa ibu-ibu, sebelum pamulai ceramahku, lu sampai kaki tendre-tendre kak cek deh. Magi tendre-tendre cek deh. Nah sebab mega vita ibu-ibu macam-macam ramai mundri. Mega to anak-anak macam-macam ramah. Jadi perlu meto imaklumi. Apalagi memang macawe ki poli pondok asalman. Jelas mencetak banyak dai-daiyah. Dan memang lupidaki terus terang. Dalam setiap acara aku mega to hadir tetap imarukah. Lupidaki terus terang ya. Apalagi kasih memang Pak Ibu-ibu perlu iriseng. Ini kebiasaan ibu-ibu perlu dimaklumi. Memang mega bicara kasih. Magi lupidaki mega bicara tita nih. Asalnya tuh makun reye dari Hawa. Coba-coba gerak tatapu Hawa pun. Hawa. Manganga tuh timur. Mega meta bicara nah. Itu sudah umum. Coba nih tatapu beranewe berasal dari Adam. Adam. Tatutu. Namo maga jago tatapu tatutu Adam. Artinya mamekok-mekok meta beranewe. Sesuatu memang yang perlu dimaklumi. Iya. Cuma perlu iriseng ero enang Pak ibu-ibu supaya dek ni ala bawa teloe. Itu teloe magi di setiap acara Maulid atau Isra Mi'raj selalu ada. Ini untuk menunjukkan satu bukti. Coba tak perhatikan telok kiolota atau huruf takatan ini. Ero teloe Pak ibu-ibu mesti angka gimpena. Kita gere. Angka gagimpe angka telok telolongat dega gimpena makan jak libunna. Degaga. Agama sunnah ye. Maka depan ritai untuk menunjukkan bahwasanya kita sebagai manusia biasa engka mana gimpeta. Jadi tak akui aleta engka mana gimpeta tu. Degaga to suku kecuali nabita. Ini untuk menunjukkan bahwasanya kita semua memiliki kelebihan dan kekurangan. Kecuali Nabi tak Pak ibu-ibu dikenal dengan insanul kamil. Manusia yang sempurna.
De gaga salanna. Tadam pengika engkau tu sit di akidah salah. Aga sebabna nakadai itu nabi manusia biasa, biasa itu berdosa. Tadam pengika kalau kita akidah tak masih seperti ini salah wih. Itu sepakai ahli sunnah wal jamaah al asy'ari wal maturidi. Itu para nabi pak ibu-ibu orangnya maksum. Menengke je ustaz ya lubah te kitab sirre. Itu Nabi Musa pernah membunuh orang. Berarti salah. Tadam pengika itu Nabi Musa pak ibu-ibu itu tidak sengaja sampai ada orang yang meninggal. Aga sebabna masase sahabatna anggotana. Kemudian waktuna masasa maka napalalangi mapake bawangi tiba-tiba buangi erotawe na mate. Berarti tidak disengaja. Mapa kerotoni Nabi Adam. Nabi Adam kan mapa tutang kelinga salah Nabi tak Nabi Adam sehingga ipenonnoi ipaturungi kilinoi dikeluarkan dari surga. Tak dampengi kak dek na salah pak ibu-ibu. Itu Nabi dia tidak pernah melakukan zambun dosa. Tapi dia hanya pernah melakukan khotok. Apa itu khotok? Keliru. Dek natungkeh. Bangsana Nabi Adam. Lipidangi wala taqroba hadhihi syajarotah. Hai Adam Hawa. Ajak madeperi ye pongi. Pohon ini jangan kau dekati. Iya setangi maca. Makanya hati-hati ki aku mak guru ki tafsir dega guru tak dega pak guru ki mak guru ki pak disengat dega guru tak salah salik itu tak ceri matuk setangi iya setangi acana nasang he Adam mana saja perintahne ajak mau ada peri dek ne merigaga nasa muandre jadi ditafsirkan. Makan tu biasa engkau to tersesat pak ibu-ibu satu golongan satu kelompok nasabak mak guru dega guruna. Hati-hati ki apalagi dalam mentafsirkan Al-Qur'an. Iya. Jadi sebenarnya itu Nabi tidak ada yang berdosa, cuman pernah namanya melakukan keliru karena sebagai manusia biasa. Tapi yang luar biasanya pak ibu-ibu perlu irisan Nabi tak pernah juga melakukan yang namanya keliru. Dalam riwayat Imam Bukhari, pernah Rasulullah sholat zuhur 2 rakaat. Nampak 2 rakaat najama mak beresalan ni Nabi tak. Waktu nama beresalan Nabi tak bahkan sempat sandrek-sandrek cenampak kasih. Tiba-tiba engkasit di burane dikenal dengan Dzul Yadain. Maka daya Rasulullah atak surus solah. Tabe onange ikosor giga sempajata sehingga seharusnya patan rakaat 2 rakaat mi ijama sempajallorota. Akhirnya makutana Nabi tak cocok kan apa yang nangis nampak 2 rakaat mak bereselena. Maka di sahabat iya ya Rasulullah. Maka pak ibu-ibu agak nepigok Nabi tak. Rasulullah langsung dia lanjutkan solatnya. Rakaat ketiga dan keempat. Kemudian sebelum Nabi tak mak beresalam, sujud sahwi 2 kali. Terbayangkan nih, maka depan derita tak dalam mempaparkan, menjelaskan, mensyarahkan hadis ini. Coba nih Nabi tak, saking sempurnanya beliau, ketika beliau lupa saja itu menjadi sunnah diikuti bagi setiap imam yang salah ketika melakukan sholat. Jadi aku engka imata mas sempajalloroi asra atau isya nampak 2 rekam mak beresalan nih nasabak nasa nih petan rekang padahal nampak 2. Maka aku terperingerangi pak ibu-ibu maka cukup pak imam lanjut rakaat ketiga dan keempat kemudian sujud sahwi baru salam. Maka ajak lalu kasih engkau pak imam nisani maka di 2 rekang onang ujamah. Kemudian aga napigau, kemudian langsung naulang mapamula pertama. Dek nalanjui. Rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat.
nampak mak bereselang. Berarti ini tidak sesuai dengan sunnah. Atau tak dampengi ka angka to pemahaman. Terjadi ini di beberapa masjid. Nampak telun rekas sempajang asrakna itaguri ki makmume. Maka dia nampak je telun rekapu imang onangi. Mak beresalan ni. Tiba-tiba takabir nampak sujud sahwi. Dek na lanjut rakaat keempat. Kemudian mak beresalan. Ini juga salah. Nah sebab mage. Napak guru ki nabi tak lanjutkan rakaatnya sampai sempurna. Baru sujud sahwi, baru salam. Terbayangkan nih Pak Ibu-Ibu dari hadis ini saja. Rasulullah mengajarkan kita ketika keliru dalam sholat. Bahkan yang luar biasa, ini bisa dijadikan dalil untuk para pemimpin yang luar biasa jujurnya. Seperti yang disebutkan tadi Ustadz Haji Bahtiar. Beliau mengatakan penting mengikuti Rasulullah dari segi kejujuran. Terbayangkan nih, Nabi tak pemimpin dua alam. Pemimpin di dunia, pemimpin di akhirat. Maka dia Nabi tak ana sayyidu Adam yaumal qiyamah. Saya pemimpinnya anak Adam pada hari kiamat. Beliau lebih tinggi jabatannya dari seorang presiden. Dari seorang raja. Dari seorang menteri. Lebih tinggi jabatan beliau. Tapi beliau ketika ditegur, diberitahu ya Rasulullah atak suruh sholah. Iko surga sempajata. Aganapun Nabi tak. Innama ana basyarum mitlukum. Ansa kama nasitum. Idza nasitu fadzakiruni. Iya tuna seto biasa matokak papada idi. Biasa walupai papada idi. Maka aku engka agaga walupai perengerangi kak. Terbayangkan ni Nabi tak begitu tawaduknya, begitu jujurnya. Pemimpin dunia dan di akhirat. Ketika ditegur beliau mengaku bersalah. Maka dia keliru metoka. Aku melo ki Pak Ibu-Ibu mita pemimpin. Lihatlah pemimpin yang mengakui kesalahannya. Rata-rata maku kue. Mega pemimpin ilolongeng. Ketika ditegur. Bahkan bisa jadi orang yang menegur nanti dipenjarakan. Ketika ditegur dinasihati. Terkadang dek na terima. Bahkan berani membuat isu-isu supaya cocok. Makanya kalau mau cari pemimpin yang baik, carilah pemimpin yang mengakui kesalahan. Begitu juga aku meloki masyarakat yang baik. Lihat masyarakatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Nabi ta waktu nak keliru Pak Ibu-Ibu, sahabat itu tidak heboh. Tidak memviralkan satu masalah. Apa bahaya nama kue cedek-cedek viral sih. Tidak sahabat Nabi tak ketika menemukan Rasulullah khotok. Maka cuma satu orang yang menegur, yang lain mameko. Itu kanjakna. Maka sebagai masyarakat yang bagus, seharusnya tak ceri ye sunat-sunat Nabi tak. Tomato aku melebiki nanya sulah-sulah melebiki engkau hadirin. Jadi perlu irisan. Itu Nabi tak adalah insanul kamil, manusia yang memiliki kesempurnaan. Iya. Sehingga apa saja yang kita ingin ikuti, kita ingin peroleh dalam hidup ini, tak usahakan kasih taceri sunat-sunat na Nabi tak. Salasiddinah pada melok mana kitu kapang. Melok ki mantaji tosogi Pak Ibu-Ibu. Setiap kita menginginkan menjadi orang kaya. Meloki sogi bahkan sogi talangga-langga. Perlu irisan orang yang terkaya sepanjang zaman. Itu orang Islam Pak Ibu-Ibu. Itu Nabi tak onrosogina. Itu gunung Uhud mau dijadikan emas. Maka depan rita tak seandainya melo Nabi tak. Tegi-tegi joka Nabi tak macero bulu eho. Gunung Uhud yang begitu besar. Ingin dijadikan emas untuk Rasulullah. Tapi natolak Nabi tak. Orang terkaya sepanjang sejarah. Orang Islam. Termasuk Utsman bin Affan.
Itu Utsman bin Affan kalau dihitung-hitung uangnya dengan uang sekarang, kurang lebih kekayaannya 50.000 triliun. Ondrosogina. Abdurrahman bin Auf, aku bilangi waramparana. Itu waramparana pun mencapai 75.000 triliun. Anak paling masogi ni makuketawe kilinoe palisogi ni 3.000 triliun kekayaannya. Berarti orang-orang Islam terdahulu lebih kaya dari kita. Masogi ladai. Agak sebabna. Nah sebab mereka mengetahui bahwasanya sedekah pangkal kaya. Ako melo ki sogi pung tomas sedekah. Nah, tapi sedekah kue mendapati predikat dermawan. Ako melo ki sogi talangga-langga pung usahakan kita hanya bukan gemar untuk berinfak, tapi kita sampai derajat dermawan. Dermawan itu apa? Lu singkat ni engkapatan rupa dermawan nah. Sahabat isi benabita. Dermawan pertama dikenal dengan sahok. Apa itu sahok? Ako engkato marilau dek nang kadek nalingi. Jadi ako engka perilau-rilau kasi kibolata. Talengi fung namo 5,000 rupiah. Ano je usta? Mawata mo pamajama. Anak tu milau-milau, iye fung. Tapi aku melo ki maceri nabita dalam riwayat Imam Bukhari, masail illa atoh. Degaga atau marilo ki nabita, kecuali pasti mak beri nabita. Talengi, kemudian nasihati maka dendi ajama ki supaya halala italolongangi mabarakat topa. Abere ki fung, minimal paling rendah dermawan ketika ada orang meminta dia memberi. Kemudian tingkatan yang kedua dikenal dengan jud. Apa itu jud? Jud ini diartikan juga dermawan. Tapi ia tahu nasapa-sapa ii gato maperelu. Canyamak kadeto mariloi panang panaling. Nasapa-sapa bali bolana. Iga do bali bolaku kasi to maperelu. Nabantu. Ini namanya jud. Dermawan. Kemudian yang ketiga ada namanya karom. Apa itu karom? Ako angkato naling lebih boleh keperluan nah. Misalnya angka ibu-ibuku indra na 5 juta. Marilawi tiba-tiba yalengi di 50 juta. Ini namanya karom. Ini tingkatan pak ibu-ibu ako telolongan iya tingkatannya. Kita akan merasakan kebahagiaan yang hakiki. Telolongin nyamengeh. Nah sebab nyamat tuh, isapa gitu tuh. Karena kenapa? Ternyata kenikmatan itu pak ibu-ibu tidak harus memiliki. Terkadang kenikmatan itu datang dengan kita memberi. Coba negara aku angka kasih tomasesa kehidupan nah. Tiba-tiba telengi di 10 juta. Agah, napigau. Tiba-tiba tetik we matanna kemudian kerai, maka ketika itu Allah berikan kenikmatan dalam hati tak begitu nikmat, menyamang iseding. Maka orang seperti ini luar biasa. Allah Ta'ala akan ciptakan khusus orang ini satu malaikat, yang mana malaikat ini senantiasa beristighfar untuk orang ini sampai hari kiamat. Terbayangkan nih Bung, setiap satu orang yang kita gembirakan sehingga gembira sekali, setiap kali kita buat itu, maka Allah ciptakan satu malaikat untuk kita selalu beristighfar untuk kita sampai hari kiamat. Maka guru-guru ki mak bere tepalat bila-biwi. Nah sebab angka tu je tahu fotosogi meto. Tapi untuk alena boros, untuk orang lain maka di. Seharusnya tak balik. Untuk kehidupannya disederhanakan, untuk orang lain boros. Iya. Kemudian yang keempat al-ithar. Apa itu ithar? Ithar ini memberi meskipun dalam keadaan sulit. Alena ma perlu tapi tetap imak bere. Maka Nabi Tafung banyak sekali riwayat orang datang meminta kepada Nabi. Agar Nabi kok Nabi tak
Ero waktu natanay maka de angka Bilal wadi yelengi ki boleh nasa tidak ada ya Rasulullah. Maka de Nabi tak Bilal cari ko papindrang angka aman atau melo pindrang ki. Bayangkan ni Nabi tahung untuk menunaikan hajat orang lain, beliau berani berhutang. Mak bere meskipun beliau dalam kekurangan. Dan inilah kasih sayang yang sesungguhnya. Ako melo ki mite to palima kanja pung tita wi watun na masisa. Tite watun na maperi. Tite watun na kekurangan. Ketika kita datang meminta pertolongan dan bantu ki, itulah lelaki, itulah orang yang paling sayang kepada kita. To makanja to ngatutonna. Maka ako melo ki sogi tak guru iya sunat-sunat na Nabi tae belajar ki menjadi orang yang dermawan. Insya Allah sogi talangga-langga ki. Kemudian biasanya tu melo ki ya ustaz melo ka usah dikasih sehat-sehat. Nasabak mage we ye maku kepala sange fung luar biasa lah sah. Nampak je umur 30 atau we nakana ni gola. Nakana ni kolesterol. Bahkan angka lalo umur 40 setruk ni fung dena nule kedo-kedoh. Aku melo ki sehat. Ternyata itu Rasulullah sudah ajarkan kepada kita. Agatosi tak ceriwi bagaimana Rasulullah makan. Perkara sepele tapi begitu berpengaruh dalam kesehatan tak. Itu Nabi tak pun yang sering kita tahu. Beliau makan ketika lapar melupupi. Dan beliau berhenti sebelum kenyang. Aku pakai cara tak mandri fung insya Allah sehat ki. Insya Allah malampe umur ki. Yang penting sesuai dengan sunnah Nabi. Maka deh ahli kedokteran nih. Banyak orang sekarang kena lasa. Itu 70% disebabkan oleh makanan. Agak sebab nafung. Mandreki tidak sesuai dengan sunnah. Itu Nabi tak aku melok mandre. Disunnahkan untuk makan buah-buahan aku engkah. Sebenarnya itu kita makan untuk melancarkan pencernaan. Hura erohun disunnahkan. Minu ki yolok wai. Tapi wai mafalla-falla sampu. Air hangat. Yinungi bismillah. Alhamdulillah. Tak dampengi kak mapakai cara nama keteni kaca Nabi tay. Ini kelingking itaro yawa. Apa makateni mapakai. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Iya, dalam riwayat ini fung aku mapakai cara tak minumnya selama air itu berada di badan tak, maka tubuh tak tidak akan bermaksiat kepada Allah. Masiriki perkara becu. Bismillah, alhamdulillah. Hura tak minum nampaki mandre. Nandrena tak dampengi kak cenya maka de nandre pelah, tapi mapelah-pelah sampu toh. Nampu tu riolo ondor nandrena tomatata mak gorok-gorok yawana. Nah sebab magi supaya masuk yolo pelana. Sitengah pi nampai andre. Itu kanjana. Dan ini Pak Ibu-ibu pengaruh pada kesehatan tak. Ternyata orang yang minum sebelum makan lupidaki terus terang ye ini akan menguatkan seorang suami berhubungan kepada istrinya. Aku dek terpercaya tetane anakku engkero kapang loni eneng andri na fung engkero ara bakatan hati tite loni eneng andri artinya aga minum sebelum makan insya Allah dek natakala kipa tenan nih iya kemudian tak dampangi kak kebanyakan kita sekarang Pak Ibu-ibu aku huraki mandre langsung minum. Tak dampangi kak ini juga termasuk kesalahan yang sering kita buat. Nah sebab mage huraki mandre tiba-tiba minum ki mega. Maka itu lemak-lemak naik ke atas bisa jadi kolesterol nanti. Yena solangi kita tahan-tahan cedek. Yena rahasiana to materiolo. Magi na macua mapute jenggot na mapute. Luan na hama anak na mabicu mau apa? Nah sebab magi sunnah Nabi dihidupkan.
Jadi aku melo ki sehat, ikuti sunnah-sunnah Nabi ketika makan. Kemudian terkadang melotoki maka dewe usta melotoka je nah manuro kasina malampe-lampe umuru. Ah, mega pun rata-rata idit meloki malampe umuru. Kenapa? Nasabak semuanya memang kita rata-rata. Lopidaki terus terang cinta dunia dan takut mati. Iya. Namo usta ema pagroto tak dampangi kak terus teraki. Mitok mana ki mate? Maka aku meloki malampe-lampe umur ufung. Ada beberapa hal yang disunahkan perlu ya guru ye. Pertama, aku engka kasih tahu tita malasai. Maka napa guru ki nabita dalam riwayat Imam Ahmad ibaca ipat dongangnya. Kurani lu sampai kaki safari lu sampai kasih pemeng. Supaya apa? Nasabah itu ilmu semakin apa isampaikan semakin terkesan. Aga napa guru ngaki nabita aku engka tahu malasah tijokewi. Tabaca pat donganna as'alullahal azim. Rabbal arsyil azim ayashfiyak. As'alullahal azim. Rabbal arsyil azim ayashfiyak. As'alullahal azim. Rabbal arsyil azim ayashfiyak. Ibaca wikapitu. Artinya as'alullahal azim. Saya meminta kepada Allah yang agung. Rabbal arsyil azim. Tuhannya arsy yang agung. Ayashfiyak. Supaya fajalah sammu. Maka iya pak ibu-ibu demi Allah. Lu praktekkan bukan hanya lebih 10 bahkan lebih 20 kali. Rata-rata orang yang kita datangi panjang umur. Malampe sungai na kesina. Iya. Maka aku engka keluarga tak malasa tajangui tabaca ya pak dongen na pak guru ngaki nabita. Nah sebab magai orang yang kita datangi insya Allah malampe umurui. Cuma lupidaki pak ibu-ibu ajak tabaca iya perelo doangi aku madan ni kasi macekek ni lalena na mangorok. Nah sebab tak tambah mete tu matengangi. Iya. Jadi tita-itawi maka dia maga keadaan na itu malaseh. Aku mangorok ni macekek ni lalena. Tabacangan ni surat Ar-Ra'd. Juz ke-13. Itu dalam kitab Takrirat Syadidah. Itu disebutkan yusahilu khuruja ruh. Memudahkan keluarnya ruh. Aku hurai ibaca. InsyaAllah masih gak laba. Sampai tomatu aku neceri kak. Nasa ay aja anak nasem. Maceri nas tu nuli-nuli kak. Kung katomaten. Najak guru ama ko anak-anak pak mati ta masih gak. Yeah. Nah sebab magai ini untuk memudahkan meninggal. Iya. Engkau terakhir. Nah sebab mega nawita mak kita lo ya kita teksagan ni roh. Iya. Engkau terakhir ya aku meloki malampe umru. Ajak tepaja menyawa. Namo 100 tong umuruta. Namo 120 tong umuruta. Aku dek tepaja menyawa malampe sungai. Iya rumusnya iya. Ajak tepaja menyawa. Namo magalasat tak tepakan jagi peringgarangnya nyawa kok. Insya Allah dia mau mati. Ya perlu iris sefu magalu tepu ya bukan untuk maka dia lucu. Lo pidaki itu dalam anggota badan tak. Yang tidak pernah istirahat itu jantung. Anya wengetak tuh. Dek nangka na istirahat. Maka tuh usahakan iya nyawa tak malulusu keluar masuk. Usahakan teliseki ketik sikri. Teliseki salawat. Supaya mageh. Supaya Rasulullah mengenal kita. Saya buka dalam satu kitab Al-Ghomari. Seorang ahli hadis. Nah tapi salah satu riwayat yang sampai derajat hasan. Orang yang berselawat pak ibu-ibu. Maka selawatnya akan sampai kepada Nabi. Dan yang menyampaikan adalah seorang malaikat. Siddi malaikat khusus diciptakan. Menyampaikan orang-orang yang berselawat kepada Rasulullah. Aga na po yung malikae. Napidangi maka daya Rasulullah
engke Muhammad Khalid bin Basok Tonra Masalawa ikiko. Bayangkan malaikat ini menyebut nama kita di depan Rasulullah. Bukan hanya nama tak, bahkan nama orang tua tak natapui kiolo na nabita. Melo kiga nisan nabita. Sampai dikenal nama orang tua tak. Maka tataro mega salawata. Lebih daki terus terang, Fung. Di yaumil kiamah kita akan berkumpul. Di pada mahsyar makumpul mana ki canya maka di mana mikwe. Seluruh Bani Adam mulai dari Nabi Adam sampai yaumil kiamah semuanya berkumpul di situ. Apa yang terjadi? Erawat tuefum tak dampengi kak. Ketika kita bertemu dengan keluarga, yauma yafirrul mar'u min akhi. Seseorang ketika bertemu dengan saudaranya, lari wi dan elok siruntuk. Wa ummihi wa abi. Siruntu i bapakna, siruntu i indona. Nampak nita fole mabela lari ni menghindar. Den elok mewa siruntu. Wa sohibatihi wa bani. Siruntu i benena, siruntu i lakenna. Nampak nita mabela lari ni den elok mewa siruntu. Bahkan anak kita sendiri pun. Yang mana anak ini begitu kita sayang. Kita rela berkorban untuk anak tak. Tapi nanti di pada mahsyar. Waktu nanti tak anak tak nampak tetangga-tangga lari nih. Nah sebab magai. Setiap kita di hari itu memfikirkan diri sendiri. Kasih sayang kepada anak hilang. Kasih sayang kepada istri suami hilang. Bahkan kasih sayang kepada orang tua hilang. Nah sebab memang itu kenyataannya Pak. Tidak bisa dipungkiri. Cinta di dunia itu bisa hilang dengan kesusahan. Contoh waleki. Ako angka neneta atau tomata tak melok mati fung. Maka dia macawe-cawe ni je usad di mati ka. Aga na pigot neneta. Maka ero waktu neneta nolli anak-anak na siba apona. Maka dia lono mena makumpuluk macawe-cawe na usad di mati. Makumpuluk dikasih anak apona. Maka dia akan panggil orang yang paling disayang. Jok karena mena akatani limaku bici-bici kak macawe nak mati. Maka lalai ni useding. Yang dia panggil orang yang paling disayang di dunia. Jok karena mena apa ku lo mena akatani limaku. Tapi apa yang terjadi Pak Ibu-ibu? Waktu nasakaratul maut, kasih sayang seorang nenek kepada cucu, kasih sayang orang tua kepada anak hilang. Apa yang terjadi? Anak cucunya dipegang erat-erat sampai melok repak tulangnya. Bayangkan di depan diri anak pun ada yang sedingi. Kenapa? Karena kasih sayang itu hilang dengan adanya kesusahan. Tapi Rasulullah Pak Ibu-ibu lebih sayang orang tua kepada anaknya. Lebih sayang anak kepada orang tua. Lebih sayang istri kepada suami, suami kepada istrinya. Bayangkan di pada mahsyar setiap orang kesusahan. Aga napigot nabita dalam riwayat Imam Bukhari, Rasulullah sujud kepada Allah. Kemudian ketika Rasulullah sujud, maka Rasulullah menyebut-nyebut, memuji-muji Allah Ta'ala dengan puji-pujian yang belum pernah diucapkan. Kemudian maka dipanggil Allah Ta'ala, sal tu'to ya Muhammad, arilauno aga gimillau waleko. Maka apa yang diminta Rasulullah ketika itu? Air telaga Al-Kautsar. Al-Haud. Nasabah magay, erawat tuwe to madagka manang. Erawat tuwe kita tenggelam dengan keringata. Mandi basah dengan keringat. Maka Rasulullah dimintalah air telaga. Yang mana air telaga tersebut Pak Ibu-ibu, kalau kita minum, tidak akan haus selama-lamanya. Dan yang luar biasanya, ketika itu seluruh manusia antri untuk mendapatkan air telaga ini. Tapi Rasulullah dia cari satu persatu. Biasanya pun di mana-mana bisa kita tanya, Bapak Wakil yang mewakili Pak Bupati, Ustadz Haji Bahtiar. Boleh kita tanya kalau orang banyak mau bertemu dengan Pak Bupati itu antri. Kalau ada orang ingin mendapatkan bantuan antri. Antri kok nampak ya leko.
Tapi Rasulullah karena begitu sayangnya kepada kita, orang pada antri, tapi Rasulullah dia cari kok satu persatu dicari kifung. Kemudian Rasulullah minumkan kita dari tangannya yang mulia. Ini bagi siapa? Bagi umatnya yang bersalawat kepada Nabi. Bagi umatnya yang menjaga sholat 5 waktu. Bagi umatnya yang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir tuh ini. Ya. Ia makuke alhamdulillah. Kisi dapeta fung angka pondok DDI As-Salman. Ini sudah lama saya dengar, ini pondok luar biasa. Bersyukur ki. Di sini akan dicetak penghafal Al-Quran. Maka tak dampengi kak, jangan sampai ada di antara kita tetangga-tetangga pondok ini degaga anak apo tak mantaji pakapala Al-Quran. Idi na tutoro gilada fung. Nah sebab magai ternyata di pada mahsyar yang berlaku syafaat Rasulullah dan syafaat Al-Quran. Jadi ero aku rangi akan memberikan syafaat. Aga napau nabita. Man qara al-Quran wa amila bima fih ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah. Barang siapa yang menghafal Al-Quran, dia baca terus itu Al-Quran. Bersahabat dengan Al-Quran. Kemudian dia mengamalkan isinya. Maka pada hari kiamat, kedua orang tua anak ini akan dipakaikan mahkota. Dau'uhu ahsan min da'i syams. Cahayanya lebih terang daripada terangnya cahaya matahari. Tabayangkan imakuke fungsi di mata esoh. Seluruh manusia mendapatkan manfaat dari matahari. Dek to malasa na sebab mata esoh. Tua aseta daripada mata esoh. Banyak kita dapatkan manfaat cuman dari satu matahari yang bersinar. Bayangkan orang tua yang anaknya menghafal Al-Quran dipakaikan mahkota yang cahayanya lebih terang daripada cahaya matahari ketika berada di rumah kalian. Terbayangkan nih, sekarang kita bangga tak dampengi ke aku wisuda ki As-Salman. Angka anak tak wisuda. Begitu bangganya kita meneteskan air mata. Nah sebab magi ribuan orang melihat kita dipakaikan mahkota padahal 10 mm sebelin. Tapi menangis ki meneteskan air mata. Nah sebab bangga pengorbananku tidak sia-sia, anakku menjadi penghafal Al-Quran. Bayangkan Pak Ibu-ibu, aku napalai anak tak aku rangi. Nanti di hari kiamat kita dipakaikan mahkota yang melihat bukan ribuan orang, tapi nenek-nenek tak letuk Nabi Adam, bahkan cucu-cucu tak sampai hari kiamat, semua menyaksikan bagaimana mulianya ketika itu. Maka bangga dengan anak tak menjadi penghafal Al-Quran. Lebih dakit terus terang. Mereka tu maku kefung. Aku anak naman teji polisi. Minta maaf Pak. Polisi mulia. Bagus. Aku engka anak tak manteji polisi. Maka dengan bangga kita berfoto bareng-bareng. Kemudian kita taruh di ruang tamu. Salah gefung. Dek na salah. Aku engka anak tak manteji dotro. Kita dengan bangga berfoto bareng-bareng. Dengan anak tak kemudian ditaruh di ruang tamu. Salahkah? Tidak. Bagus. Tapi tak dampengi kak. Namo aga jabatan na anak tak. Namo maga bangga tak. Kalau hanya jabatan itu. Hanya selintas dunia saja. Maka tak dampengi kak. Ki idi pak dara tetaki pak dara. Tapahan nih hong. Idi pak galung tetaki pak galung. Idi pak balu tetaki pak balu. Tapi aku anak tak apa tak maka pula aku kurang akan memuliakan kita nanti di akhirat. Telolongannya menalino nania akhirat. Maka mudah-mudahan dengan asbab maulid di tahun ini. Aku wedding tak dampengi ka aja nasid demi maulid tahadiri. Setiap angka maulid ki kampung tak tahadiri. Nah sebab magi setiap salawat yang kita lantunkan itu akan menyebabkan kita tambah dekat dengan Rasulullah. Mudah-mudahan nasabak ia manangi hadirin untuk acara maulid na terima panggala ta'ala sehingga nanti kita bisa dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Ustaz kapan ke?
نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم يا الله، هذه عبادك حاجة شديدة إلى المطر، أنزل لنا مطرا نافعا. اللهم بارك لنا في هذه القرية، اللهم بارك لنا في بلداننا هذا. اللهم أنزل لنا مطرا نافعا. اللهم اقض حاجاتنا. اللهم اجعل هذا المجلس مجلس مرحومة. اللهم بسبب حضورنا بهذا المسجد اجمعنا مع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة الفردوس. اللهم زد محبة في قلوبنا، محبة حقيقية إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. هذا مني وعفى منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.